terdepan, mendidik generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan, bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama, bakti dirimu, disiplin, amalkan nilai Pancasila. Good morning class, good morning mom and dad. How are you today? I wish you and your family are fine. With me Miss Mila in mathematics class today. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi ibu dan bapak, orang tua siswa yang saya hormati, yang selalu dengan setia mendampingi putra putri tercinta dalam pembelajaran dari rumah hingga saat ini. Bagaimana kabarnya? Semoga hari ini Miss Mila temui dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan tentunya bersama keluarga. Berjumpa kembali hari ini dengan Miss Mila. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran ini, izinkan Miss Mila pimpin anak-anak dalam doa. Mari tundukkan kepala, satukan hati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami akan memulai kegiatan belajar hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami. Berkatilah sekolah kami dan guru-guru kami yang akan mengajar serta orang tua kami. Amin. Oke anak-anak, sudah siap belajar tentunya, sudah duduk manis, lengkap dengan buku pembelajaran matematika hari ini. Hari ini, Bismillah akan melanjutkan materi yaitu pada materi bab 3, yaitu materi kecepatan dan debit. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam satuan waktu, sedangkan debit adalah banyaknya volume air yang mengalir dalam satuan waktu. Jadi hari ini Bismillah akan menjelaskan mengenai kecepatan dan debit. Nah, untuk penjabaran materi silahkan kalian simak video pembelajaran yang sudah Bismillah persiapkan. Silakan disimak dan dicatat dengan baik ya anak-anak sebelum kalian mengerjakan latihan hari ini. Silakan menyimak. Halo sahabat cerdas. Pada kelas matematika kali ini kita akan belajar tentang materi kecepatan. Untuk lebih memudahkan memahami materi kecepatan, kita akan menggunakan segitiga ajaib, di mana V adalah kecepatan, S adalah jarak yang ditempuh, dan T waktu tempuh. Berikut ini cara menggunakan segitiga ajaib. Jika kamu ingin mencari rumus kecepatan atau V, maka tutuplah huruf V dengan tanganmu, sehingga yang terlihat adalah huruf S per T. Jadi, rumus kecepatan adalah S per T, atau jarak dibagi waktu tempuh. Jika kamu ingin mencari rumus jarak yang ditempuh atau S, maka tutuplah huruf S dengan tanganmu, sehingga yang terlihat adalah huruf V kali T. Jadi, rumus jarak yang ditempuh atau S adalah V kali T, atau kecepatan dikalikan waktu tempuh. Jika kamu ingin mencari rumus waktu tempuh atau T, maka tutuplah huruf T dengan tanganmu, sehingga yang terlihat adalah S dibagi V. Jadi, rumus
waktu tempuh adalah S per V atau jarak dibagi kecepatan. Untuk lebih memahami materi kecepatan, mari kita kerjakan latihan soal berikut ini. Soal pertama. Sebuah mobil melaju selama 2 jam dan menempuh jarak 150 km. Berapa kecepatan mobil tersebut? Pada soal tersebut diketahui waktu tempuh atau T adalah 2 jam dan jarak tempuh atau S adalah 150 km. Dan yang ditanyakan adalah kecepatan mobil tersebut atau V. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita gunakan segitiga ajaib. Karena yang ditanyakan adalah V atau kecepatan, maka kita tutup huruf V. Sehingga V adalah S per T. Jadi 150 km dibagi 2 jam, hasilnya adalah 75 km per jam. Jadi, kecepatan mobil tersebut adalah 75 km per jam. Soal kedua. Sebuah mobil melaju dari kota A menuju kota B selama 3 jam dengan kecepatan 80 km per jam. Berapa jarak kota A dengan kota B? Pada soal tersebut diketahui waktu tempuh atau T adalah 3 jam dan kecepatan atau V adalah 80 km per jam. Dan yang ditanyakan adalah jarak antara kota A dengan kota B atau S. Untuk mencari rumus jarak atau S, kita tutup huruf S, sehingga terlihat S sama dengan V kali T. Jadi 80 km per jam dikali 3 jam diperoleh 240 km. Jadi jarak kota A dengan kota B adalah 240 km. Soal ketiga. Sebuah mobil melaju dari kota A ke kota B yang berjarak 180 km dengan kecepatan 90 km per jam. Berapa waktu yang ditempuh mobil tersebut? Pada soal tersebut diketahui jarak atau S adalah 180 km dan kecepatan atau V adalah 90 km per jam. Yang ditanyakan adalah waktu yang ditempuh atau T. Untuk mencari rumus waktu yang ditempuh atau T, kita tutup huruf T, sehingga terlihat T sama dengan S per V. Jadi 180 km dibagi 90 km per jam diperoleh 2 jam. Jadi waktu yang ditempuh mobil tersebut adalah 2 jam. Soal nomor 4.
Sebuah mobil menempuh jarak 20 km dalam waktu 15 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan mobil tersebut? Pada soal tersebut diketahui jarak yang ditempuh atau S adalah 20 km dan waktu tempuh atau T adalah 15 menit. Waktu 15 menit kita ubah menjadi satuan jam, sehingga menjadi 15/60 atau 1/4 jam. Yang ditanyakan adalah kecepatan mobil tersebut atau V. Masih menggunakan segitiga ajaib, sehingga kita tahu V sama dengan S per T. Jadi 20 km dibagi 1/4 jam, hasilnya 80 km per jam. Jadi kecepatan mobil tersebut adalah 80 km per jam. Soal nomor 5. Pak Beni mengendarai mobil dari Sragen menuju Yogyakarta menempuh jarak 90 km. Kecepatan mobil 60 km per jam. Jika Pak Beni berangkat pukul 7, pukul berapa Pak Beni sampai di Yogyakarta? Pada soal tersebut diketahui jarak atau S adalah 90 km dan kecepatan atau V adalah 60 km per jam. Yang ditanyakan adalah waktu tiba di tujuan. Untuk dapat mengetahui waktu tiba di tujuan, kita terlebih dahulu mencari waktu tempuh atau T, di mana T adalah S per V atau jarak dibagi kecepatan. Jadi 90 km dibagi 60 km per jam diperoleh 1,5 jam atau 1 jam 30 menit. Jadi waktu tempuhnya adalah 1 jam 30 menit. Waktu tiba di tujuan adalah waktu berangkat ditambah waktu tempuh. Sehingga pukul 7 ditambah 1 jam 30 menit diperoleh 8.30. Jadi Pak Beni tiba di Yogyakarta pukul 8:30 menit. Demikian tadi pembahasan tentang soal kecepatan. Cobalah berlatih dengan soal-soal yang lain agar kalian semakin paham. Selamat belajar. Pada kelas matematika kali ini, kita akan belajar tentang materi debit air. Sahabat cerdas, sekarang coba kalian perhatikan kedua keran berikut ini, keran A dan keran B. Kedua keran tersebut memiliki ukuran yang sama. Kita akan membuka kedua keran dalam waktu yang bersamaan. Keran A kita buka setengah, sedangkan keran B kita buka penuh. Dalam waktu yang bersamaan, keran B sudah penuh, sedangkan keran A belum. Mengapa demikian? Jawabannya karena banyaknya zat cair atau volume zat cair yang mengalir pada keran B lebih banyak daripada keran A. Sahabat cerdas, banyaknya zat cair atau volume zat cair yang mengalir per satuan waktu disebut dengan debit. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kita mengetahui bahwa debit air pada keran B lebih besar daripada keran A. Satuan debit bergantung pada satuan volume dan waktu yang digunakan. Volume dinyatakan dalam meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, atau liter. Waktu dinyatakan dalam satuan detik, menit, atau jam. Jadi satuan debit adalah liter per detik, sentimeter kubik per menit, liter per jam, atau meter kubik per jam.
Sahabat cerdas, untuk menghitung debit, mari kita kembali gunakan segitiga ajaib. Pada segitiga ini, bagian atas adalah V dan bagian bawah ada D dan T. Di mana V adalah volume, D adalah debit, dan T adalah waktu. Sahabat cerdas, pada segitiga ini, garis mendatar menunjukkan pembagian. Jadi jika kita ingin mencari rumus debit, maka kita tutup huruf D dengan tangan kita. Jadi debit adalah volume dibagi waktu, atau D sama dengan V per T. Sedangkan jika kita ingin mencari rumus waktu atau T, kita tutup huruf T dengan tangan kita. Jadi waktu adalah volume dibagi debit, atau T sama dengan V per D. Sedangkan garis tegak menunjukkan perkalian. Jadi jika kita ingin mencari rumus volume, kita tutup huruf V dengan tangan kita. Volume sama dengan debit dikalikan waktu, atau V sama dengan D kali T. Sahabat cerdas, untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan latihan soal berikut ini. Soal pertama, sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1600 desimeter kubik dalam waktu 4 detik. Berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Untuk menjawabnya, pertama kita tuliskan yang diketahui, yaitu volume atau V sama dengan 1600 desimeter kubik dan waktu atau T sama dengan 4 detik. Kemudian yang ditanyakan adalah debit atau D. Kita gunakan kembali segitiga ajaib kita. Untuk mencari debit, kita tutup huruf D. Jadi debit adalah V per T atau volume dibagi waktu. Kemudian kita masukkan angkanya. V sama dengan 1600 desimeter kubik dibagi waktu atau T 4 detik. 1600 dibagi 4 adalah 400. Jadi debit air pada pintu bendungan adalah 400 desimeter kubik per detik. Soal nomor 2. Volume sebuah kolam kosong adalah 4000 desimeter kubik. Kolam tersebut akan diisi air melalui sebuah selang dengan debit 200 desimeter kubik per menit. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam sampai penuh? Pertama kita tuliskan yang diketahui, yaitu volume adalah 4000 desimeter kubik dan debit atau D adalah 200 desimeter kubik per menit. Yang ditanyakan adalah waktu atau T. Kita gunakan kembali segitiga ajaib kita. Untuk mencari T, kita tutup huruf T sehingga T adalah V per D atau volume dibagi debit. Kemudian kita masukkan angkanya. 4000 desimeter kubik dibagi 200 desimeter kubik per menit. 4000 dibagi 200 adalah 20. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam sampai penuh adalah 20 menit. Soal nomor 3. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 8 liter per menit. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah kolam sampai penuh adalah 1 jam, berapakah volume air pada kolam tersebut? Pertama kita tuliskan yang diketahui, yaitu debit adalah 8 liter per menit dan waktu atau T adalah 1 jam. Karena satuan debit yang digunakan adalah liter per menit, maka T 1 jam ini kita ubah menjadi menit. 1 jam adalah 60 menit. Kemudian yang ditanyakan adalah volume atau V. Mari kita gunakan kembali segitiga ajaib kita. Untuk mencari V, kita tutup huruf V
Sehingga volume adalah debit dikalikan waktu atau V sama dengan D kali T. Kemudian kita masukkan angkanya 8 liter per menit dikalikan 60 menit. 8 dikalikan 60 adalah 480. Jadi volume air pada kolam tersebut adalah 480 liter. Soal nomor 4. Dengan menggunakan selang, Lani mengisi 40 liter air ke dalam bak dalam waktu 20 menit. Berapa liter per jam debit air yang mengalir dari selang ke bak tersebut? Pertama kita tuliskan yang diketahui, yaitu volume atau V sama dengan 40 liter dan waktu atau T adalah 20 menit. Karena satuan debit yang ditanyakan adalah liter per jam, maka satuan T 20 menit ini kita ubah menjadi bentuk jam. 20 menit sama dengan 20 per 60 jam atau sepertiga jam. Kemudian yang ditanyakan adalah debit atau D. Debit adalah V per T atau volume dibagi waktu. Kemudian kita masukkan angkanya 40 liter per sepertiga jam. Untuk menghitung pembagian pecahan, kita ubah menjadi bentuk perkalian. Namun pembilang dan penyebutnya kita balik. Jadi D sama dengan 40 dikalikan 3 per 1. 40 dikalikan 3 adalah 120 dibagi 1, 120. Jadi debit air tersebut adalah 120 liter per jam. Nah, bagaimana anak-anak? Tentunya sudah kalian simak video pembelajaran yang Miss Mila berikan. Semoga dapat membantu kalian dalam pemahaman materi mengenai kecepatan dan debit hari ini. Untuk penguatan materi, silakan kalian buka Google Classroom. Miss Mila sudah siapkan latihan mengenai kecepatan dan debit. Untuk materi lebih lanjut dapat kalian buka pada materi di bab 3, yaitu mengenai kecepatan dan debit pada buku penghayaan eksis kalian. Silakan kalian buka Google Classroom dan silakan kalian tanyakan apabila ada hal-hal yang belum atau kurang kalian pahami. Tidak perlu selalu Bu Guru ingatkan, tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, jaga imunitas tubuh dan jaga jarak, gunakan masker dan cuci tangan apabila ada selesai melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, terima kasih untuk orang tua murid yang sudah selalu setia mendampingi putra-putri tercinta dalam pembelajaran hingga saat ini. Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan atas pimpinanmu selama kami belajar hari ini. Terima kasih untuk guru dan orang tua yang sudah bekerja sama membimbing kami dalam belajar hari ini. Tanamkan semua pembelajaran yang kami terima agar kami menjadi anak yang rajin dan pandai. Amin. Oke, thank you. God bless us. Tuhan memberkati kita semua.